Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai listrik dinamis. Sebelumnya Ibu akan buka dulu PPT kita supaya uh, pemahamannya lebih baik lagi. Nah, ini Ibu perlihatkan mengenai PPT listrik dinamis ya. Jadi di sini listrik dinamis itu adalah mempunyai atau didasari oleh salah satu hukum ya, yaitu salah satunya adalah hukum Ohm. Nah, dalam hukum Ohm ini kita akan membahas mengenai kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Nah, kuat arus listrik ini didasari juga atau dibantu dengan hukum Kirchhoff 1 dan 2 untuk menerangkan bagaimana aliran arus listrik mengalir dalam rangkaian. Karena nanti dalam rangkaian itu ada rangkaian tertutup dan ada rangkaian terbuka. Kemudian untuk tegangan listrik. Tegangan listrik ini disebut juga sebagai sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini pun kondisinya dapat dalam bentuk seri dan paralel. Demikian juga dengan hambatan. Hambatan ini pun dia akan ada dua macam rangkaiannya, yaitu rangkaian seri dan paralel. Jadi nanti pada saat kita belajar fisika, itu bukan hitungan yang menjadi utama, tetapi dengan hitungan kita akan memahami konsep-konsep daripada fisika. Berikutnya kita lihat yang pertama di sini adalah pengertian arus listrik. Apakah arus listrik itu? Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Dalam satu penghantar akan mengalir arus listrik ya, maka ini dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Nah, jadi di sini I adalah arus listrik, Q adalah muatan listrik, dan T adalah satuan waktunya. Nah, di sini I satuannya adalah ampere, Q adalah coulomb, dan T adalah sekon. Jadi arus listrik dinyatakan dengan satuan ampere atau coulomb per sekon. Berikutnya, di sini arus listrik dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir di dalam satu rangkaian tertutup. Nah, jadi kita akan bisa melihat ini adalah satu rangkaian yang tertutup. Jadi jika ini terbuka, maka disebut dengan rangkaian terbuka. Pada rangkaian yang terbuka, arus tidak bisa mengalir. Sedangkan pada rangkaian yang tertutup, arus dapat mengalir. Berikutnya, di sini adalah arah aliran elektron dan potensial dari potensial rendah atau di sini dinyatakan dari kutub negatif ya, ke potensial tinggi atau kutub positif. Ini adalah aliran elektron. Sedangkan aliran arus listrik sesuai dengan konvensi yaitu dari potensial tinggi atau kutub positif menuju kutub negatif. Jadi di sini jika ada perbedaan potensial listrik, maka arus listrik baru dapat mengalir. Jika potensial listriknya sama, maka arus tidak dapat mengalir. Nah, berikut ini saya akan diperlihatkan juga bagaimana cara mengukur arus listrik. Arus listrik dapat diukur dengan satu alat, yaitu disebut dengan ampermeter. Nah, dalam penggunaannya, kita juga harus tahu mengapa atau bagaimana ampermeter ini kita rangkaikan dalam suatu rangkaian listrik. Nah, jadi ampermeter ini harus dirangkaikan secara seri di dalam rangkaian listrik tersebut. Mengapa ampermeter ini dirangkaikan secara seri? Nah, di sini kita menggunakan dasar dari hukum Kirchhoff.
di mana arus yang masuk dalam satu titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, supaya arus ini terukur tetap dalam satu rangkaian, maka dia harus dirangkaikan secara seri dengan alat-alat lainnya atau dengan pegangan dan lampu kalau di sini. Nah, berikutnya ini adalah hukum Kirchhoff. Ya, ini kita perlihatkan mengenai hukum Kirchhoff 1. Ya, tadi bisa membantu dalam menerangkan mengapa ampermeter harus dirangkaikan secara seri. Jadi arus yang masuk ke dalam satu titik percabangan, ya, dia akan bercabang menjadi I1, I2, dan I3. Dan nanti kalau I1 dan I2 dan I3 kembali bersatu, maka hasil yang keluar adalah sama dengan arus yang masuk. Jadi pada rangkaian percabangan, kuat arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, ini adalah hukum Kirchhoff 1. Selanjutnya adalah mengenai resistor atau hambatan. Besar hambatan dari suatu konduktor dinyatakan dalam R sama dengan rho L per A, di mana R adalah hambatan, rho adalah hambatan jenis, L adalah panjang konduktor, dan A adalah luas penampak. Nah, di sini hambatan listrik juga dipengaruhi oleh besarnya suhu. Nah, dari suhu di sini pun akan mempengaruhi besar kecilnya dari hambatan. Mengapa demikian? Suhu mempengaruhi hambatan karena hambatan pada umumnya itu terbuat dari logam. Nah, sedangkan logam jika dia mengalami pemanasan, maka logam tersebut akan mengalami pemuaian. Nah, di sini logam itu ada 3 macam, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, semikonduktor. Kalau konduktor itu adalah bahan yang sangat baik sekali dalam menghantarkan listrik. Ya. Dia pada suhu yang biasa, dia tetap dapat menghantarkan arus listrik. Namun, jika suhunya semakin meningkat, maka sifat dari konduktor ini akan berubah menjadi isolator. Berbeda dengan semikonduktor. Kalau semikonduktor, jika dia dalam suhu ruang atau suhu rendah, maka dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi jika suhunya dinaikkan, maka dia akan berubah dari isolator menjadi konduktor. Nah, sedangkan untuk isolator, baik dia suhunya rendah maupun suhunya tinggi, dia tidak akan berubah menjadi konduktor. Jadi dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Berikutnya adalah mengenai rangkaian seri. Nah, di sini rangkaian seri. Beberapa hambatan bila disusun dengan seri akan memiliki hambatan yang lebih besar. Namun tegangan pada masing-masing hambatan menjadi lebih kecil. Jadi di sini pada rangkaian seri kita harus tahu ya mengapa suatu hambatan harus dirangkaikan seri atau dirangkaikan paralel. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin memperbesar hambatan, maka rangkaian hambatan tersebut harus dirangkaikan secara seri. Otomatis kalau hambatannya besar, arusnya akan mengecil. Kalau arusnya mengecil, maka di sini hambatan kalikan dengan arus listrik itu akan sama dengan potensial listrik. Jadi di sini jika hambatannya diperbesar, maka arusnya mengecil, sedangkan potensial listriknya adalah konstan atau dianggap tetap. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana konsep daripada rangkaian seri. Jadi rangkaian seri di sini
pada rangkaian seri sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang mengalir menuju ke dalam satu percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi pada saat arus yang keluar dari sumber tegangan masuk ke dalam rangkaian tertutup di mana di dalamnya terdapat hambatan I1, I2, dan I3, maka arus yang masuk ke dalam I1 akan sama dengan arus yang masuk ke I2, akan sama dengan arus yang masuk ke dalam I3. Dan ini akan sama dengan I total. Jadi di sini I1 sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan I total. Tetapi untuk potensial listriknya, baik itu di R1, R2, dan R3 berbeda. Sehingga kita punya kesimpulan, V1 tidak sama dengan V2, tidak sama juga dengan V3, tidak sama juga dengan V total. Tetapi jika dia digabungkan, V total itu akan sama dengan gabungan daripada V1 ditambah V2 ditambah V3. Dengan demikian, kita akan dapat membuktikan bagaimana rumus daripada rangkaian hambatan yang berupa seri, yaitu V total itu bisa kita ganti dengan I total kalikan R total. Sedangkan V1 itu adalah I1 kali R1, V2 I2 kali R2, V3 I3 kali R3. Nah, di sini karena I1, I2, I3 sama dengan I total, sama juga dengan I, maka pada perhitungan ini kita akan mempunyai satu variabel yang sama, baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga variabel tersebut akan saling menghilangkan dan kita akan mendapatkan rumus dari rangkaian seri, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Berikutnya adalah mengenai rangkaian paralel. Konsep daripada rangkaian paralel adalah bila beberapa hambatan disusun secara paralel, maka hambatan totalnya menjadi lebih kecil. Dengan demikian, arus listrik akan lebih besar mengalirnya dengan catatan tegangannya adalah tetap. Nah, jadi di sini rangkaian daripada hambatan yang dirangkaikan secara paralel kita letakkan secara bersusun. Ini adalah rangkaian paralel dari hambatan. Sekarang kita akan pahami bagaimana rumus daripada atau menentukan hambatan total dalam rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel di sini sesuai dengan tadi kita gunakan hukum Kirchhoff 1 bahwa arus yang masuk ke dalam satu titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Namun di sini karena ada 3 resistor atau hambatan yang dirangkaikan secara tersusun, maka I yang masuk akan berpencar menjadi I1, I2, I3. I1 adalah arus yang masuk melalui hambatan 1. I2 adalah arus yang masuk ke dalam hambatan kedua. Dan I yang masuk ke dalam hambatan ketiga itu adalah I3. I1 tidak akan sama dengan I2. Tidak akan sama dengan I3. Karena hambatan R1 tidak sama dengan hambatan R2. Tidak sama pula dengan hambatan R3. Jadi kita akan punya satu kesimpulan bahwa I1 tidak sama dengan I2, tidak sama dengan I3. Namun jika I1, I2, dan I3 kita gabungkan, maka dia akan sama dengan I total atau I yang masuk semula. Nah, karena I totalnya ini atau I masing-masing hambatan adalah berbeda, sedangkan hambatannya adalah tetap, maka potensial di R1, R2, dan R3 akan sama misalnya dengan besarnya potensial sumber tegangan. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa VAB sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V total. Nah,
Di sini I total itu akan sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I total bisa kita ganti dengan V total dibagi dengan R total. V1 akan sama dengan V1 dibagi R1. V2 dibagi R2 ditambah V3 dibagi R3. Karena V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, kita misalkan dengan satu variabel yaitu V. Sehingga masing-masing V1 per R1 dirubah menjadi V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3. Di luas kiri dan luas kanan akan ada variabel yang sama, sehingga variabel tersebut akan hilang. Nah, jadi di sini karena variabel sama adalah V, maka V-nya akan menjadi hilang. Sehingga kita akan dapatkan rumus untuk paralel, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, demikian penjelasan saya mengenai listrik dinamis. Semoga apa yang saya jelaskan akan menjadikan bekal bagi kalian dalam pemahaman konsep listrik dinamis pada pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.